Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul The Power of Plan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Mengenal business plan. Perencanaan bisnis atau business plan berisi tentang tahapan dan komponen perusahaan yang detail dalam rangka mencapai tujuan. Agar sukses dalam menjalankan bisnis dan bisnis bisa terus bertahan bahkan berkembang lebih besar, maka seorang wirausaha haruslah membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Perencanaan bisnis atau business plan berisi tahapan dan komponen perusahaan yang detail dalam rangka mencapai tujuan. Business plan yang dibuat oleh wirausaha haruslah dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis agar bisa diakses oleh siapa saja yang berwenang. Di dalam dokumen business plan tertera informasi mengenai komponen eksternal dan internal perusahaan yang akan berpengaruh saat usaha dijalankan. Saat membuat business plan, ada kalanya wirausaha gagal dalam membuat detail isi di dalam dokumen. Hal ini bisa saja terjadi terutama jika business plan yang dibuat untuk bisnis berskala besar yang melibatkan banyak faktor eksternal dan internal di dalamnya. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan dokumen rencana bisnis gagal. Yang pertama, kurangnya pengalaman wirausaha dalam menetapkan rencana bisnis. Kedua, target pasar atau konsumen yang dituju tidak begitu membutuhkan atau mengharapkan barang dan jasa yang dijual. Ketiga, perusahaan menetapkan tujuan bisnis yang kurang masuk akal. Keempat, wirausaha kurang dapat menganalisa adanya kelemahan maupun ancaman terhadap bisnis yang digeluti atau analisis SWOT kurang tajam. Kemudian, perencanaan dalam berwirausaha penting untuk meminimalisir kegagalan sehingga dapat memaksimalkan kesuksesan. Ketika ingin memulai untuk membuka usaha, hal yang pertama muncul dalam pikiran biasanya adalah modal. Sebenarnya selain modal, ada hal yang lebih penting sebagai langkah awal untuk membuka usaha atau menjadi seorang entrepreneur. Sebagai langkah awal, ada baiknya kita mempelajari dan memahami perencanaan atau planning dalam berwirausaha. Untuk membangun bisnis yang sukses, harus memiliki rencana dan strategi bisnis. Rencana bisnis yang dibuat dengan baik akan berpeluang besar meningkatkan keberhasilan usaha. Kemudian, ada 3 aspek perencanaan atau planning dalam berwirausaha yang wajib dipelajari dan dipahami oleh entrepreneur. Yang pertama itu ada comprehensive planning atau perencanaan, pengembangan, dan menerapkan, yang dimana para pelaku wirausaha mengembangkan dan menerapkan strategi dengan orientasi tujuan yang tinggi, perencanaan jangka panjang yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, dan proaktif yang tinggi. Yang kedua, critical point planning atau strategi perencanaan, di mana isu yang paling menonjol yang dianotasi terlebih dahulu dan kemudian merencanakan isu-isu setelah masalah tersebut ditangani. Ketiga, reactive approach atau tindakan yang diambil oleh para pelaku wirausaha didorong karena situasi yang sedang terjadi dan tidak didasarkan oleh atau minimnya penggunaan informasi yang proaktif dan terencana. Dalam berwirausaha akan sangat membantumu menentukan atau memulai strategi apa yang akan digunakan untuk usaha. Hal ini sangat penting guna meminimalisir kegagalan dalam berwirausaha sehingga dapat memaksimalkan kesuksesan dalam berwirausaha. Lalu, tujuan dokumen business plan. Yang pertama itu untuk menyatakan kepemilikannya atau suatu bisnis. Business plan digunakan untuk wirausaha untuk menyatakan kepemilikannya atas suatu bisnis sekaligus memberikan informasi mengenai para pemegang jabatan di dalam perusahaan.
Informasi ini dibutuhkan untuk meyakinkan investor atau pihak luar bahwa perusahaan milik kredibel. Kedua, berguna untuk meyakinkan orang lain. Business plan berguna untuk meyakinkan orang lain bahwa bisnis yang sedang dijalankan pasti sukses dan memberikan keuntungan ketika sudah dijalankan. Oleh karena itu, business plan sangat penting untuk meyakinkan para investor agar mau menanamkan modal di perusahaan ataupun untuk mengajukan kredit di bank. Ketiga, untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Dokumen ini akan meyakinkan rekan bisnis lainnya agar mau menjadi distributor produk ataupun memasok barangnya ke perusahaan kita. Selain itu, business plan juga dibutuhkan saat kita ikut lelang kontrak atau suatu proyek. Keempat, sebagai jaminan bahwa setiap personil dan pemegang jabatan di dalam perusahaan akan berfokus pada job desk-nya masing-masing untuk mengembangkan usaha. Yang kelima, berencana untuk melakukan merger. Business plan dibutuhkan apabila perusahaan berencana untuk melakukan merger dengan perusahaan lainnya maupun saat menjual perusahaan ke pihak yang lain. Kemudian, penyusunan kerangka rencana usaha. Informasi yang ditampilkan setidaknya harus meliputi poin-poin berikut ini. Yang pertama, jenis produk yang dijual, spesifikasi dan desainnya. Kedua, manfaat dari produk dan jasa yang ditawarkan. Ketiga, teknologi dan peralatan yang digunakan dalam memproduksi produk dan jasa. Keempat, metode distribusi produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Kelima, mutu produk serta sejarah pasar yang disukai. Kemudian, bagaimana pola perilaku konsumen yang menjadi target pasar? Lalu, ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya ada informasi kondisi pasar. Yang pertama itu informasi karakteristik target pasar yang meliputi konsumen individu atau kelompok. Kedua, perkiraan volume penjualan atau permintaan pasar. Ketiga, cara menyerahkan dan mendistribusikan barang. Keempat, bersaing produk atau jasa serupa di pasaran. Lalu yang kelima, ketersediaan produk pengganti. Lalu ada informasi pendanaan perusahaan. Di dalam perencanaan bisnis juga harus menyertakan informasi mengenai sumber pendanaan perusahaan dan juga kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu informasi besar pendanaan atau modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Kedua, sumber pemberi dana. Ketiga, kebijakan terkait kredit. Lalu informasi pendukung yang harus disertakan. Yang pertama itu ada aspek kebijakan ketenagakerjaan di wilayah tempat bisnis dijalankan. Kedua, kebijakan terkait administrasi seperti pendaftaran izin perusahaan. Ketiga, aspek ketersediaan lahan produksi, komunikasi, serta transportasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, dan guys.